Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, marilah anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan perjalanan yang masuk hari ini, kita memulai dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Baiklah, Bapak akan cross check kehadiran dan mengecek kerapihan nih pakaian dari kalian semua. Untuk absen pertama Muhammad Wahyu. Alhamdulillah, dia siap ya, udah rapi, masya Allah. Kedua ada Muhammad Hadi. Hadir Pak. Muhammad Fahri, tidak hadir ya? Kosong belajarnya. Oke, apa? Tidak apa-apa. Semuanya kabarnya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baiklah, selanjutnya yuk kita sama-sama tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Mari kita buka surah Al-Qalam. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita baca bersama-sama. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Shadaqallahul 'azim. Semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan setelah kita membaca Al-Quran. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin sebagai cerminan akhlak Rasulullah SAW. Nanti anak sekalian harus hafal, harus bisa tahu bagaimana sejarah Khulafaur Rasyidin. Dari profilnya, dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, juga dari hikmah-hikmah kita mengetahui sejarah dari Khulafaur Rasyidin. Baiklah, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah khulafa. Yang kedua ada kata Rasyidin. Khulafa ini jamak dari kata khalifah. Khalifah yang berarti pengganti. Adapun Ar-Rasyidin itu jamak dari kata Ar-Rasyid. Ar-Rasyid yang berarti yang mendapat petunjuk.
artinya adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Bisa dicatat ya anak sekalian ya, supaya kita semua tahu apa itu Khulafaur Rasyidin. Adapun pengertian Khulafaur Rasyidin itu adalah para pengganti, disimak dengan baik, para pengganti dan penerus kepemimpinan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 khalifah. Ya, pernah siapa aja 4 khalifah yang kita tahu? Yang pertama Asyidi. Ya, pintar, ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, apa lagi tadi? Siapa? Umar bin Khattab, pintar sekali, cerdas. Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin ada Affan. Utsman bin Affan. bin Affan. Ya. Terus yang keempat ada sahabat atau khalifah Ali bin Abi Thalib. bin Abi Thalib. Abu ya. Ali bin Abi Thalib. Sekarang inilah nama keempat khalifah sebagai penerus perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa profil atau biografi dari keempat khalifah ini. Dari mulai sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq atau yang digelarkan sering dipanggil dengan panggilan Abu Bakar. Gelar ini itu diberikan ketika Abu Bakar telah masuk Islam. Nah, sebelum masuk Islam, namanya itu Abdul Ka'bah. Nama beliau ini adalah Abdul Ka'bah sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, gelarnya namanya Abu Bakar. Beliau lahir pada tahun kedua, tahun gajah. Ya. Bisa beliau ini 2 tahun lebih muda umurnya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dari usia mudanya itu sudah bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW dimanapun dan kapanpun. Sahabat yang paling setia. Pada saat Nabi Muhammad sakit, beliau ini pun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menggantikan imam sholat pada waktu itu. Selama Nabi Muhammad SAW sakit, yang menggantikan menjadi imam sholat itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di situ ada kalimat atau nama beliau ini gelarnya As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya apa? Benar, jujur dan dapat dipercaya. Memang beliau ini adalah sosok yang sangat berbudi pekerti dan jujur, juga dermawan. Beliau juga pedagang yang kaya raya. Beliau ini mengorbankan seluruh hartanya, jiwanya demi perjuangan Islam. Pada saat itu kekayaannya mencapai 40.000 dirham. Tapi setelah beliau itu masuk Islam, kekayaan beliau itu berkurang menjadi 5.000 dirham. Karena apa? Karena hartanya diberikan kepada fakir miskin.
dan untuk menolong perjuangan Islam pada saat itu. Masya Allah, perjuangan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini. Kenapa digelarkan As-Siddiq? Itu karena beliau memang pada saat Nabi Muhammad SAW diberi risalah Allah Subhanahu wa taala, diberikan wahyu yang pertama, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Itu yang pertama, remaja yang paling pertama yang masuk Islam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga ketika Nabi Muhammad SAW itu melakukan suatu perjalanan dari hijrahnya dari Mekah ke Baitul Maqdis, setelah dari Baitul Maqdis dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Nah, orang yang pertama yang mempercayai peristiwa tersebut itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya namanya Abu Bakar As-Siddiq. Itu paham. Alhamdulillah. Beliau itu beliau wafat pada umur ke-61 itu akibat beliau sakit. Itu pada tahun 634 Masehi pada saat itu, di bulan Agustus. Setelah beliau wafat, terus digantikan oleh khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Jadi nama aslinya itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini itu lahir pada tahun 581 Masehi. Dan beliau wafat pada tahun 644 Masehi. Beliau ini terkenal sosok yang keras, yang tegas, bisa disebut juga beliau ini jahat, karena sebelum masuk Islam beliau itu sangat sekali membenci Nabi Muhammad SAW, ya. Sangat jahat. Jadi beliau juga dalam sejarahnya itu pernah mengubur hidup-hidup putri perempuannya. Jadi, tapi setelah beliau ini masuk agama Islam, itu berubah 320 derajat. Beliau sangat mencintai Muhammad SAW, sangat mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, sangat taat, ya, sangat rendah hati, menjadi pribadi yang lemah lembut pada saat itu. Tapi sifat tegas, ya, sifat kerasnya tidak hilang kalau beliau ini berhadapan dengan orang kafir Quraisy. Setelah Khalifah Umar bin Khattab, maka selanjutnya akan diteruskan oleh sahabat Utsman bin Affan. Apa capek begini terus dulu? Utsman bin Affan. Nama aslinya itu adalah Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy. Nama ibunya itu Alwah bin Quris bin Rabi'ah. Itu nama ibunya. Lahir pada tahun 573 Masehi atau tahun kelima setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau diangkat menjadi khalifah itu pada tahun 24 Hijriah setelah Khalifah Umar meninggal dunia.
karena dibunuh, maka digantikan oleh Khalifah Utsman pada tahun 24 Hijriah. Tepatnya saat beliau berumur 70 tahun. Beliau wafat itu pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah ketika sedang membaca Al-Quran. Itu pada usia 82 tahun. Jadi sahabat Utsman itu meninggal pada tahun 80, pada umur 28. Utsman bin Affan ini berasal dari bangsawan, ya, termasuk punya harta yang bergelimang, gitu kan. Hartanya banyak, kaya raya. Beliau juga sangat dermawan, mengorbankan jiwa dan raganya, hartanya untuk perjuangan Islam ini. Itulah. Terus yang keempat, yang terakhir, setelah Khalifah Utsman ada Khalifah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ada pun ibunya Fatimah bin Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Lahirnya di Mekah pada tanggal 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat Ali ini dari kecilnya itu tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Dari kecil sudah diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak dipungkiri lagi bahwasanya sahabat Ali ini memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, mempunyai kerendahan hati, mempunyai jiwa pejuang, jiwa petarung yang hebat. Sahabat Ali ini di perang Badar beliau ini pernah langsung satu lawan satu melawan panglima atau pasukan dari kafir Quraisy. Di situ beliau memenangkan pertarungan itu. Itu sahabat Ali hebat bertarung. Beliau juga sahabat Ali ini termasuk atau menjadi mantunya dari Nabi Muhammad SAW. Istrinya, putrinya Rasulullah SAW itu yang bernama siapa? Baik, Fatimah Az-Zahra bin Muhammad SAW mempunyai dua putra, yaitu Hasan dan Husain. Dan keturunan sekarang itu yang disebut dengan Habaib atau Habib. Nah, itu keturunan dari Rasulullah SAW yang masih ada. Dari keturunannya Ali dengan Hasan Husain. Sahabat Ali itu meninggal pada tanggal 11 Ramadan tahun pada saat itu berusia 63 tahun. Dari keempat khalifah ini yang tiga meninggal dibunuh, tapi yang satu meninggal pernah sakit. Abu Bakar Siddiq meninggal karena sakit. Yang lain meninggal dibunuh. Ada yang pada saat waktu sholat, ada yang pada saat membaca Al-Quran. Begitulah yang bisa Bapak sampaikan tentang profil Khulafaur Rasyidin. Ini mungkin masih secara singkat ya, masih belum luas pembahasannya. Nah, Bapak mau bertanya nih, kita sedikit berdiskusi. Setelah kita sedikit tahu tentang Khulafaur Rasyidin, profilnya, Bapak mau tahu apa manfaat atau apa hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ketika kita sudah mengetahui profil atau biografi dari keempat khalifah ini.
Ayo. Ya, Muhammad Hadi. Yang pertama, insya Allah kita akan dapat hikmah apa yang telah kita ketahui dari profil Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang Khulafaur Rasyidin ini. Yang kedua, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala jika kita sudah mengetahui sejarah-sejarah beliau dan perilaku beliau dan sikap beliau. Dan yang ketiga, insya Allah kita dapat mentauladani dari sikap beliau, akhlak beliau, dan perjuangan beliau ketika semasa sebagai penerus perjuangan Rasulullah SAW. Mungkin itu aja. Baik. Sangat benar sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu buat Bang Adi. Memuat bagi menambahkan? Atau cukup? Coba kesimpulan ya yang sudah kita dapat tadi. Bahwasanya hikmah dan manfaatnya tadi yang pertama bahwasanya ya, insya Allah yang kita akan mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita mengetahui profil dari keempat khalifah ini. Karena keempat khalifah ini termasuk manusia yang dicintai oleh Rasulullah, manusia yang dicintai oleh Rasulullah SAW, manusia yang sangat berakhlak, dan manusia yang akhlaknya itu bisa kita tauladani untuk keberlangsungan kehidupan kita ini. Jadi insya Allah hidup kita bisa menjadi berkah ketika kita sudah mengetahui. Karena kita apa? Karena kita mungkin bisa mentauladani sikap atau akhlak dari beliau-beliau ini, dari ketegasannya, keuletannya, ya, kedermawanannya, kejujurannya, masya Allah, itu sangat tauladan banget bagi kita. Itulah cerminan akhlak Rasulullah. Sahabatnya seperti itu, apalagi Rasulullah SAW. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, ya, karena ini masih singkat, belum seberapa luas dapat juga menyampaikannya. Minggu depan kita akan masuk ke pertemuan yang kedua, masih dengan materi yang sama, yaitu sejarah Khulafaur Rasyidin. Tapi nanti kita akan melakukan pembalikan peran. Jadi insya Allah nanti Bapak bisa menjadi siswa atau menjadi muridnya. Nanti kalian akan menjadi gurunya. Satu persatu akan maju menjelaskan tentang profil dan hikmahnya dari kitab dari Khulafaur Rasyidin ini. Gitu. Tapi nanti tidak semua, tidak keempat-empatnya. Nanti kita bagi. Ada 4 itu, nanti bagi-bagi satu aja. Misalnya nanti Muhammad Wahyu menceritakan kisah tentang perjuangan dari atau profil dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Muhammad Hadinya tentang Umar bin Khattabnya gitu. Nanti ada kawan yang lain Utsmannya, nanti yang satunya ada Ali, seperti itu. Jadi nanti bisa menjelaskan secara lebih jelas lagi nanti. Nanti juga Bapak akan melontarkan pertanyaan kepada kalian. Jadi tugas kalian adalah nanti di rumah membaca, ya, membaca. Nanti Bapak akan kasih tugas individunya. Bapak akan bagi, nanti kalian tinggal membaca sejarahnya. Nanti kalian maju ke depan seperti Bapak menjelaskan ini, menjelaskan hari ini. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Jelas. Ya, sudah jelas. Baiklah. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini itu ada keberkahannya, ada manfaatnya, ilmunya bisa bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Mari kita tutup dengan memaskan alhamdulillah. Doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul
kalam wa ilal liqa'i ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.